Sani ya Allah, Syekhina Murabbi Arwahina, Kiai Haji Nurul Tajazuli, Syekhina Murabbi Arwahina, Abuya, Kiai Haji Mahfud Syawbari ya Allah, Murabbi Arwahina wa ummina Hajjah Faiha ya Allah, ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa arhamana wa iyahum, syai'ulillahi lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina wa nazala dan turun fil Yahudi di dalam orang-orang Yahudi apa innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhirih. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan, siapa alladzin, annasa pada manusia, ma pada perkara anzalna yang telah menurunkan aku, minal bayyinati nyatanya dari minal bayyinati yaitu dari penjelasan wal huda dan petunjuk, ka ayatir rajmi sebagaimana ayat ranjam, wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ayat tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimba dima dari setelahnya perkara, bayana yang benar-benar telah menjelaskan aku, hu pada ma, linnasi terhadap manusia, fil kitabi di dalam kitab terdahulu, at-taurati yaitu kitab Taurat. Ulaika adapun alladzin itu anu ulaika alladzina, ulaika adapun alladzin itu anu akan dilaknat, hum pada alladzin atau itu anu akan melaknat ya, itu anu akan melaknat hum pada alladzin siapa Allahu Allah. Yubaidu artinya menjauhkan siapa Allah hum pada alladzin mir rahmatihi dari rahmatnya Allah, wa yal'anu dan akan melaknat hum pada alladzin siapa allainuna para pelaknat, al malaikatu artinya para malaikat, wal mukminuna dan orang-orang yang beriman, au kullu syai'in atau tiap-tiap perkara, siapa alladzin roja'u artinya kembali siapa alladzin andzalika dari perbuatan tersebut, dari yaktumuna tersebut, wa aslahu dan memperbaiki siapa alladzin amalahum pada amal perbuatannya alladzin, wa bayyanu dan menjelaskan siapa alladzin ma pada perkara katamu yang telah menyembunyikan siapa alladzin. Faulaika maka adapun alladzina amanu maka adapun alladzin faulaika maka terhadap alladzin atubu menerima taubat aku alaihim atas alladzin, akbalu artinya menerima aku taubatahum pada taubatnya alladzin, wa ana adapun aku itu at-tawwabu zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu pun yang maha pengasih pada orang-orang terpilih, bil mukmini sebab imannya, bil mukminina sebab imannya alladzin. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin, wa matu dan mati siapa alladzin, wahum dalam keadaan adapun alladzin itu kufarun dalam keadaan kufur, halun adapun wahum kufar itu adalah hal, ulaika adapun alladzina kafaru alaihim atas alladzin itu laknatullahi laknat Allah, wal
ikati dan laknatnya para malaikat, wan nasi dan manusia ajmaina ya semuanya, annas aihum artinya adapun alladzin itu mustahiquna berhak siapa alladzin dalika pada laknat tersebut fit dunia di dunia wal akhirati dan akhirat. Wan nasu adapun kalimat annas itu kila dikatakan amun yaitu manusia secara umum, wakila dan dikatakan al mukminuna yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang yang kufur kemudian mati dalam keadaan kufur, mereka mendapati laknat Allah, laknat para malaikat dan laknatnya umat manusia. Artinya oleh mufasir dikatakan aihum mustahiquna dzalik fid dunya wal akhirah. Jadi laknat Allah itu dia dapatkan ketika masih berada di dunia, bahkan sudah dirasakan ketika berada di dunia, apalagi kelak di akhirat. Lalu yang dalam ayat tersebut ada kalimat annas qila amun, dikatakan bahwa dimaksud di sini adalah seluruh umat manusia, juga wakilah al mukminun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman sekalipun. Di sini kembali lagi ayat ini, jadi laknat Allah terhadap manusia itu yang boleh melakukan hanya Allah, yang boleh melakukan hanya Allah. Sementara kita yang patut sekali kita lakukan adalah kewajiban kita menunjukkan perilaku yang baik terhadap sesama manusia. Khalidina fiha, khalidina menetap siapa alladzin fiha di dalam laknah, ay al-laknatu artinya menetap siapa alladzin, ay laknatu artinya menetap apa laknat Allah, wan naru dan neraka, al-madlulu yang telah didalilkan dia dengan laknah alaiha atas laknat tersebut. Jadi laknat Allah itu menetap pada dirinya. La yukhaffafu tidak diringankan anhum dari alladzin apa al-adzabu siksa torfata ainin di dalam sekejap mata pun. Walahum dan tidak adapun alladzin itu yungzaruna ditunggu siapa alladzin, yumhaluna artinya diabaikan siapa alladzin li taubatin untuk taubat, au lima dziratin atau karena sebuah uzur. Artinya ketika dia nanti belum sempat ada pertaubatan, ya di akhirat tentu saja ditetapkanlah siksa neraka. Jadi tidak diberikan tenggat waktu, tidak ditunggu taubatnya sama sekali, bahkan uzurnya juga tidak akan diterima. Nauzubillah min dzalik. Wa nazala dan turun lama qalu ketika mengucapkan siapa alladzina kafaru yang dimaksud di sini, mensifatilah engkau lana pada kami robbaka pada sifat Tuhanmu. Mereka minta sifatilah bentuk Tuhanmu. Kemudian turun ayat ini, ayat apa yang turun? Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum adapun Tuhan kalian al mustahiku yang berhak siapa ilah lil ibadati terhadap ibadah, minkum dari kalian itu ilahun Tuhan wahidun yang satu, la nadhirun yang tidak jelas yang tidak kasat mata, lahu bagi ilah fi dzati di dalam zatnya ilah, wala fi sifatihi dan tidak di dalam sifatnya ilah. La ilaha tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illa huwa kecuali wahid kecuali ilahu wahid. Huwa adapun ilahun wahid itu ar-rahmanu zat yang maha belas kasih di dunia dan akhirat, ar-rahimu pun maha belas kasih terhadap wa talabu dan
mencari siapa alladzina kafaru ayatan pada ayat ala zalika atas keadaan tersebut. Fanazala, maka turun apa inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi ya mereka masih ngeyel ya, tentang ketuhanan Allah nih, tentang bentuk daripada apa? bentuknya Allah itu mereka masih ngeyel, minta disifati secara minta digambarkan. Lalu kemudian turunlah ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Jadi karena dalam kepercayaan orang-orang orang-orang Nasrani, bahwa Tuhan itu kan ada Tuhan, ada ada Trinitas ketuhanan itu ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Nah itu kemudian mereka bukan penasaran ya, ini semacam meledek, ayo tunjukkan bentuk daripada Tuhanmu. Lalu turunlah ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan kita yang satu ini, Tuhan kalian umat manusia yang satu itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih di dunia dan akhirat. Allah itu mengasihi semua makhluk ciptaannya, seisi langit, seisi akhirat, Lauhul Mahfud. Kemudian kali manusia yang bahkan tidak beriman kepadanya juga dapat pancaran kasih dari Allah. Lalu kemudian Ar-Rahim itu adalah maha pengasih pada orang-orang yang terpilih. Kalau Ar-Rahim ini sifatnya adalah khusus. Jadi kasih sayang Allah yang sifatnya khusus untuk makhluk-makhluk yang terpilih. Itu makna daripada Ar-Rahmanur Rahim. Jadi sama ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman di situ artinya adalah maha pengasih terhadap semua makhluk di dunia dan akhirat, mengasihi semua makhluk ciptaannya, bahkan yang tidak beriman juga diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk hidup. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang lebih khusus terhadap orang-orang yang terpilih. Kemudian dijelaskan lagi, mereka masih mencari mana buktinya lagi bahwa atas sifat daripada sifat bukti keberadaan Tuhan kalian itu. Kemudian turun ayat yang berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit, wal ardi dan bumi, wama dan perkara, fihima yang berada di dalam as-samawat wal ard, minal ajaibi, nyatanya dari keajaiban. Waqtilafil laili, dan berpindahnya malam, wan nahari dan siang, bidzahabi dengan perginya al-lail wan nahar, wal maji'i dan datangnya al-lail wan nahar, waziyadati dan penambahan waktu, wan nuksoni dan pengurangan waktu. Jadi ini adalah bukti kebesaran Allah, yaitu diciptakannya langit dan bumi serta keajaiban-keajaiban di dalamnya, termasuk pindahnya siang dan malam, perpindahan waktu, berjalannya waktu, itu juga bukti kebesaran Allah. Berjalan as-sufun fil bahri, di lautan yang luas, wala tarsub dan tidak ambles, sufun mukirotan dalam keadaan memuat. Tarsub bisa dimaknai juga dengan tenggelam. Mukirotan dalam keadaan
memuat barang-barang. Bima dengan perkara yang fa'u yang bermanfaat apa ma annasa pada manusia. Mimmain nyatanya dari air. Bukan. Wala tarsub mukirotan bima dengan perkara yang fa'u yang bermanfaat apa ma annasa pada manusia. Minat tijaroti nyatanya dari tumbuh-tumbuhan, wal hamli dan muatan-muatan. Muatannya tijaroh nih. Wama dan perkara anzala yang menurunkan siapa Allah minas samai dari langit, mimmain nyatanya dari air, matorin yaitu air hujan, fa'ahya maka menjadi hidup bihi dengan ma apa al ardu bumi, fa'ahya bil ardu bin nabati dengan tumbuh-tumbuhan, ba'da mautiha setelah matinya nabat, setelah matinya nabat. Yubsuha yang artinya setelah mengering apa nabat, wabatha dan menyebarkan, farroko artinya memisahkan, wanasyaro dan menyebarkan, bihi dengan ma fiha di dalam ard, mingkul lidabatin dengan tiap-tiap hewan, tiap-tiap binatang, li'annahum karena sesungguhnya dabah itu yanmuna berkembang biak apa dabah bil khisbi dengan sebab rerumputan alka ini yang menetap, anhu dari ard. Jadi dengan adanya hujan maka tumbuhlah bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian juga menyebarkan perkembangbiakan hewan dan sebagainya, karena di bumi ini ada rerumputan, watasrifir riyahi dan bertiupnya angin. Taklibiha yaitu berpindah pada arah kiri, wasimalan dan pada arah kanan, harotan junuban pada arah kanan, wasimalan dan pada arah kiri, harotan yaitu angin panas, wabaridatan dan angin yang dingin, watasrifir riyahi wassahabi dan adanya mendung, al-ghaimi artinya mendung, al-musakhkhari yang diluluhkan, al-mudhallali artinya yang dijinakkan, bi amrillahi dengan perintah Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yasirun yang mudah, ila haitsu syaa terhadap arah-arah menghendaki siapa Allahu Allah. Jadi mendung itu berjalan dengan jinak atas perintah Allah. Baina samai di antara langit-langit, wal ardi dan bumi, bila alaqatin dengan tanpa gantungan, bila alaqatin dengan tanpa gantungan. Tadi ada kalimat inna fi khalqis samawati wal ard, itulah ayatin, benar-benar ada beberapa ayat dalatin yang menunjukkan apa ayat ala wahdaniyatihi atas sifat keesaan Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, liqaumin bagi kaum, ya'qiluna yang berangan-angan atau yang berakal siapa kaum. Jadi ya'qiluna ini adalah
seringkali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk kebesaran Allah biasanya disebutkan atau ditunjukkan dengan kalimat penutup liqaumi ya'qilun. Ya'qilun ini adalah tentu saja orang-orang yang mau belajar. Jadi nggak ada istilahnya kita kok buat apa jadi orang pinter kalau tidak baik misalnya gitu. Nggak ada sebenarnya seperti itu. Buat apa jadi orang pinter kalau nggak tahu adab. Itu sebuah kalimat yang seakan-akan mengabaikan ayat-ayat semacam ini. Jadi bagaimana ungkapan yang benar? Puncak keilmuan seseorang itu adalah dari kebaikan dan adabnya. Otomatis ilmu itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang beradab dan menjadi orang yang baik. Kita bisa tahu baik dan buruk itu karena adanya ilmu, karena adanya akal yang terdidik. Maka apapun bentuknya, yang namanya knowledge, yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yang sering kali disebutkan di dalam Al-Quran. Liqaumin terhadap kaum ya'qiluna yang berakal. Siapa kaum yatadabbaruna artinya yang bertadabbur, berangan-angan. Apa istilahnya itu? Mengobservasi apa yang ada di sekitarnya, itu tadabbur namanya. Yang berangan-angan siapa kaum wa minan nasi, dan itu dari sebagian manusia, man adapun orang, yattakhidhu yang mengambil siapa man min dunillahi dari selain Allah, ai ghairihi artinya dari selain Allah. Artinya dari selain Allah, andadan pada patung-patung asnaman, artinya berhala-berhala, yuhibbuna yang menyukai siapa man, siapa annas, yang menyukai siapa annas, hum pada andad, bita'zimi dengan mengagungkan andad, wal khudu'i dan memuja andad. Di zaman dulu adanya adalah berhala. Ketentuannya apakah orang-orang zaman dulu ada yang ateis, ada yang agnostik. Kalau kita gambarkan dengan keadaan sekarang, tentu saja yang dimaksud andad di sini kalau dari ayat nih secara kontekstual kita baca wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi. Min dunillah itu adalah sesuatu yang selain Allah. Apapun itu di dalam Al-Quran dikatakan andadan. Lalu ditafsiri dengan kalimat asnaman. Lalu disifati setelah kata andad itu yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mencintai sesuatu selain Allah seolah-olah dia mencintai Allah. Ini berarti bisa berbentuk apapun andad itu. Karena tafsir ini adalah ditafsiri untuk pada zaman itu, di mana orang-orang yang memuja selain Allah itu ya isinya adalah berhala. Tapi di era sekarang ada banyak selain berhala. Intinya dalam ayat ini adalah sesuatu yang selain Allah, di mana kecintaan seseorang itu seperti seolah-olah mengagungkan dan pemujaan dan kekagumannya itu seperti yang seharusnya diberikan kepada Allah. Yuhibbuna yang menyukai siapa annas hum pada andad kahubbillahi sebagaimana mencintai Allah. Ai kahubbihim artinya seolah-olah cintanya annas itu lahu terhadap Allah. Walladzina sedangkan adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin itu asyaddu lebih-lebih apanya hubban cintanya lillahi karena Allah. Kalau orang-orang mukmin mencintai apapun itu karena Allah, otomatis cintanya lebih besar sebenarnya. Ya, lebih besar min hubbihim dari cintanya Anas lil andadi terhadap berhala-berhala li annahum karena sesungguhnya Anas itu la ya'diluna
li'annahum karena sesungguhnya alladzina amanu itulah ya diluna tidak berpindah siapa alladzina amanu anhu dari Allah bihalin dengan tingkah bihalima dengan tingkahnya perkara-perkara. Jadi otomatis kecintaan orang-orang yang beriman terhadap segala sesuatu karena Allah itu sebenarnya lebih besar karena cinta itu tidak akan berpindah oleh sebab apapun. Wal kufaru sedangkan adapun orang-orang kufur itu ya diluna berpindah siapa al kufar fisyiddati karena sulitnya ilallahi terhadap Allah karena tidak ada penghubung antara apa yang dicintai dengan sang pencipta itu tidak ada penghubung, maka sudah bisa dipastikan kesetiaan terhadap berhalanya pun juga sesuatu yang mudah digantikan. Walau taro dan apabila melihat engkau tubsir artinya melihatlah engkau ya Muhammad wahai Muhammad alladzina pada orang-orang zalamu yang zalim siapa alladzin bittikhadil andadi dengan mengambil berhala-berhala. Idh yarawna apabila melihat siapa alladzina zalamu bil bina ilil fa'ili adapun lafat yarawna itu dengan mabni fa'il wal maf'uli dan mabni maf'ul. Yubsiruna artinya terlihat siapa alladzin atau melihat yubsiruna al-adzab pada siksa. La ra'aita maka melihat engkau amron pada perkara aziman yang agung. Wa id adapun id itu bimakna idza menggunakan maknanya idza. Annal quwata aili annal quwata artinya karena sesungguhnya kekuatan al qudrata yaitu kekuasaan wal ghalabata dan kemenangan itu lillahi tetap bagi Allah jami'an ya semuanya keadaan atau jami'an dalam keadaan seluruhnya Allah. Halun adapun jami'an itu menjadi hal. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah itu syadidul adzabi zat yang keras siksaannya. Wa fi qiraatin dan dijelaskan di dalam qiraah yang lain taro yaitu lafaz taro. Jadi tadi ada kalimat walau yaro. Nah dalam kalimat lain dikatakan taro. Wal fa'ilu adapun fa'ilnya itu domirus sami'i domir wake sami' wakila dan dikatakan alladzina dzalamu lafat alladzina dzalamu fahiya maka adapun alladzina dzalamu itu bimakna ya'lamu dengan maknanya ya'lamu. Wa anna dan anna wa ma ba'daha dan setelahnya dan lafat setelahnya anna itu sadat sembunyi masad dal maf'ulaini pada tempatnya atau menempati masad dal maf'ulaini pada tempatnya dua maf'ul. Wa jawabulau adapun jawabnya lau itu mahdzufun dibuang wal makna adapun maknanya ayat itu lau alimu apabila mengetahui siapa alladzin fid dunya di dalam dunia syiddata adzabin pada sangatnya siksa syiddatu adzabillahi pada sangatnya siksa Allah. Wa annal qudrata dan sesungguhnya kekuasaan itu lillahi tetap bagi Allah wahdahu ya tunggalnya Allah wahdahu ya tunggalnya Allah. Wahdahu ya tunggalnya Allah waqta mu'ayanatihim di dalam untuknya menyatakannya alladzin lahu terhadap azab lahu terhadap azabullah wa huwa adapun mu'ayanatihim itu yaumul qiyamati hari kiamat 5 karena perkara ittakhadhu yang mengambil siapa
alladzin min duni dari selain Allah andadan pada berhala-berhala. Jadi maknanya maknanya inti daripada ayat tersebut yang ayat yang disebutkan di atas nih mengenai perintah Allah untuk Nabi Muhammad supaya melihat terhadap orang-orang yang zalim ini. Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawnal adzaba. Kalau orang-orang yang zalim ini melihat siksaanku, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya seluruh kekuatan itu ada pada Allah, dan maka mereka akan bersaksi bahwa siksa Allah itu adalah sesuatu yang nyata. Annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Jadi mereka kemudian atas apa yang mereka pilih untuk sembah, yaitu atas apa yang mereka pilih untuk lebih dicintai daripada Allah, kelak mereka akan tahu bahwa siksa Allah atas apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat dahsyat. Pengen bersaksi tapi kalau belum beriman dalam kondisi kufur sudah mati, ya maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Idz tabarra'al ladzina tubi'u wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.